Ya, Kak. Ini melalui Zoom. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa memberikan masukan juga demi kesempurnaan Zoom demi kesempurnaan proposal dari Kementerian ini. Baik, yang pertama mungkin saya dulu ya, Herman ini yang angkatan Herman masih yang kedua ya untuk proposal setelah Pak Asri. Semoga dimudahkan mengerjakan penelitian nanti. Silakan berdoa dulu. Nah, baik. Sebelum kita berikan masukan, kita minta dulu Herman untuk menjelaskan atau memaparkan, mempresentasikan proposalnya paling lama 10 menit saja. Ada Herman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innallazina anta subhanahu wa in kuntum minaz zalimin Allahumma ajurna fi musibati wa ahlib li khairan minha. Yang pertama-tama yang saya hormati tentunya Ibunda Hermiza selaku pembimbing satu. Yang saya hormati juga Ibunda Fauzia selaku pembimbing dua, dan yang saya hormati juga Ayahanda Mulono Pak Mulono selaku penguji satu. Yang saya hormati juga tentunya Ibunda eh, Yuliana selaku penguji dua. Baik, tentunya izinkan saya sedikit untuk mempresentasikan proposal tesis saya yang saya mengangkat tentang dua kategori komunitas adat terpencil dan perkebunan kelapa sawit, yaitu persepsi pemuda komunitas adat terpencil terhadap dampak perkebunan kelapa sawit di Riau. Adapun latar belakang pada yang saya bawa itu Provinsi Riau merupakan salah satu sentral perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan luas mencapai sekitar 2,86 juta hektar. Itu menurut data sementara, sektor sawit ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah melalui kontribusi terhadap PDRB, penyediaan lapangan kerja, dan pergerakan ekonomi perdesaan. Namun, ekspansi sawit ini juga membawa dampak yang kompleks, terutama pada perubahan fungsi lahan, lahan adat, dan penyempitan ruang hidup masyarakat adat. Kondisi ini menimbulkan tekanan sosial, ekonomi, lingkungan yang paling dirasakan oleh komunitas adat terpencil, dan sehingga menjadikan mereka kelompok yang paling terdampak rentan terhadap perubahan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit. Tunggu, sebentar, Kak. Dan adapun rumus masalahnya tiga poin. Yang pertama yaitu bagaimana persepsi pemuda komunitas adat terpencil ini terhadap dampak sosial, ekonomi, lingkungan dari ekspansi dan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau. Yang kedua yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi komunitas adat terpencil terhadap ekspansi perkebunan kelapa sawit. Yang ketiga, bagaimana bentuk strategi adaptasi sosial pemuda komunitas adat terpencil terhadap perubahan sosial atau ekonomi lingkungan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit. Tujuan penelitian ini itu mendeskripsikan persepsi pemuda terhadap komunitas terpencil terhadap dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau. Yang kedua itu mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi komunitas adat terpencil terhadap perkebunan kelapa sawit. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan bentuk aksi sosial komunitas adat terpencil terhadap perubahan sosial ekonomi, ekspansi juga perkebunan kelapa sawit. Manfaat penelitian ini ada dua kategori, teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian pemuda dan komunitas adat terpencil. Yang kedua yaitu hasil penelitian ini dapat menjadikan dasar rumusan program pemberdayaan pemuda adat, dan secara kebijakan penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pembangunan sawit dan inklusif dan keadilan.
Untuk kajian pustaka, yaitu penelitian ini didukung oleh beberapa teori, antaranya persepsi, adaptasi sosial, dan lain-lainnya. Penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa perkebunan sawit memberikan manfaat ekonomi, namun juga menimbulkan konflik, degradasi lingkungan, dan pergeseran nilai adat. Dan cara penelitian ini terletak pada minimnya kajian secara khusus membahas persepsi pemuda komunitas adat terpencil lintas Provinsi Riau. Untuk penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau, 10 kabupaten, termasuk di Siak, Bengkalis, Kampar, Palawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Kuansing, Sengingi. Dan penelitian ini diambil dari komunitas adat terpencil yang berumur 17 hingga 35 tahun yang berasal dari komunitas Sakai, Duanu, Talamama, dan lain-lainnya. Jumlah informannya pada hari ini berjumlah 30 orang dengan masing-masing perwakilan 3 orang dari 10 kabupaten. Untuk metode penelitian ini eh, dengan deskriptif kualitatif, tujuan pendekatan memahami makna. Metode penelitian ini penelitian kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan datanya itu wawancara mendalam dan observasi di lapangan, dokumentasi. Teknik penentuan informan itu dengan purposive atau sampling. Subjek info penelitian ini itu memudahkan komunitas adat terpencil atau disebut dengan KAD. Fokus kajian ini yaitu bagaimana persepsi komunitas adat ini saya dapatkan atau pengalamannya seperti pengalamannya, adaptasinya, dan ekspansi perkebunan kelapa sawitnya. Untuk analisisnya itu dengan metode model analisis, model interaktif atau Miles dan Humerman atau sumbernya redukasi datanya itu memfokuskan data hasil wawancara dan observasi sesuai dengan fokus penelitian tersebut. Penyajian datanya itu dengan bentuk narasi, kutipan, matik, dan mudah dipahami. Penarikan kesimpulan itu menafsirkan makna data, menarik kesimpulan berdasarkan pola yang tema muncul dengan rekaman. Baik, mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan dari proposal tesis saya. Mohon tunjuk ajarnya, mohon arahannya. Terima kasih Bu. Saya kembalikan kepada Ibunda. Pertama mungkin kita lihat dulu karena sampai dari perluas kita dulu pada Ibu ini nanti untuk kita masukan dan sarannya supaya barang ini lebih bagus dan bisa melaksanakan penelitian. Silakan nanti. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Pembimbing 1 Ibu Terlinda. Saya ucapkan selamat Herman, jangan senyum-senyum Herman. Kita nanti sudah lagi proposal. Saya akan menguji Herman terkait apa yang ditulis dalam proposal ini. Yang pertama, ini mungkin untuk yang lain juga ya. Kalau di sini Herman mengacu kepada template panduan penulisan pasca nggak menulis ini? Ya. Iya. Ya. Nah, di metode coba lihat apakah seperti ini bisa disajikan nggak template yang di pasca itu? Bisa Bu. Subbabnya ya. Ya. Coba lihat. Sebutnya Bu. Bab 3 ya Bu. Ya, bab 3. Coba lihat, ada nggak bisa di ini nggak ditampilkan? Boleh Bu. Bentar ya Bu. Oke. Panduan yang pasca itu. Bentar ya Bu. Jadi kita membuat bentuk panduan itu lumayan ini loh. Jadi kadang-kadang tidak mengacu ke situ beda-beda ya. Kalau kita ya menjadi dosen pembimbing ini juga tamatan kita beda-beda. Tentu selingkungannya Ya, Bu. juga beda-beda. Akan sama kita formatnya.
bukan di proposalnya Herman. Oh, Bukan. oh, buku panduan. Bukan. Oh, buku panduan. Katanya mengacu ke sana. Iya, iya. Bandingkan. Ngacu nggak ke sana? Katanya iya. Coba lihat. Punya kan? Udah di download. Bisa dilihat kan? Ngelek, Nah, jangan senyum. Ini makanya. ngelek, Bu. Kalau memang benar, kita lihat, kita cek. Mungkin di metode aja. Ngelek. Hah? Ntar ngelek ya, Bu. Nah, Gak apa-apa ngelek. bisa aja kan orangnya. Buka. Jadi teman-temannya juga tahu. Jadi teman-teman yang belum menyusun proposal mengajulah kepada panduan tesis sekolah pasca sarjana. Di situ sudah disusun. Nah, itulah panduan selingkungan dalam menulis tesis panduannya. Nah, ini enggak ini ya. Iya, Bu. Nggak, ini. Nggak kuat ya, Bu. Itu. Like sudah. Oke, jadi mau dicek Iya, Bu. lagi ya, Siap. belum mengacu pada panduan Oke, Bu. yang untuk template-nya. Jadi silakan dicek kembali. Nah, kemudian untuk pendahuluan, jadi saya ingin dengar dari Herman, Ya, Bu. masalah penelitian tadi apa Herman? Tentang persepsi pemuda terhadap perkebunan kelapa sawit, Ibu. Masalahnya pada hari ini kan terjadinya ini Bu, terjadinya lahan ini menyempit Bu, sehingga banyaknya komunitas adat terpencil ini tinggal sekarang terbuang tempat tinggalnya Bu, makanannya dulu dia mencari makan itu di hutan, sekarang hutan itu harus ditebang Bu untuk menanam kelapa sawit, sehingga terjadinya persepsi itu Bu. Menyempit, bisa ya lama itu menyempit. Hutan-hutan Bu, tempat tinggal komunitas adat terpencil itu Bu, komunitas adat. Iya, menyempit, kok bisa dan menyempit? Karena penanaman kelapa sawit ini, Bu, Coba tanya dampak, Bu. dampak. Iya, Bu. Dampak dari penanaman kelapa sawit. Oke, nah akhirnya berdampak kepada Dan, wilayah adat. iya, Bu. Nah, apa pentingnya adanya wilayah adat ini? Pentingnya, Bu. Ya, kalau kita ingin tahu persepsinya buat apa wilayah adat ini? Izin, tentunya penelitian ini kan banyak sekali penelitian-penelitian pada hari ini yang hanya mencari seperti dampak dari kelapa sawit, tapi tidak meneliti seperti yang terkena Bu, komunitas adat terpencil ini, masyarakat komunitas adat terpencil ini. Dan saya rasa ini penelitian ini kenapa saya mengambil ini Bu, izin Bu, karena pembaruan Bu. Penelitian ini baru beberapa saja yang meneliti, apalagi tentang komunitas adat terpencil ini. Ya udah biar Oh, kita itu dampaknya gitu. oh gitu ya, Bu. Kan ada komunitas yang lainnya, kenapa harus ke wilayah itu diselesaikan? Banyak komunitas, ada wilayah di sana yang kebetulan ada wilayah orang Jawa, orang Batak, orang Minang juga ada komunitasnya di situ. Kenapa harus wilayah adat ini yang harus diinikan gitu? Diselesaikan. Itu, saya kira memang kenapa saya mengambil pemuda juga, kenapa saya mengambil komunitas adat terpencil ini juga, izin Bu, sebelumnya juga eh, saya rasa pemuda ini juga berada di posisi strategis Bu, sebagai generasi transisi antara lain seperti adat atau harus merespon perubahan sosial, termasuk termasuk ekspansi perkebunan kelapa sawit Bu. Karena generasi ini adalah generasi penerus, Bu. Nah, perlu rasanya saya untuk mencari tahu bagaimana persepsi terhadap perkebunan kelapa sawit yang ada di Riau ini termasuk di daerah tersebut, Bu. Ini itu sih, Bu. Dan satu lagi, Bu, dan ini juga berkaitan dengan hibah, Bu. Dengan hibah kad ini, saya alhamdulillah mendapatkan hibah juga. Jadi, saya kaitkan dengan penelitian saya, Bu. Mungkin itu saja sih, Bu. Kalau dikaitkan dengan ini, Ya.
Ibang itu sama persis nggak yang proposal yang diajukan? Tidak Bu, cuman Bedanya. perbedaannya itu Bu, dari analisisnya Bu. Saya lebih menganalisis pendidikan di sana, pendidikan sana. Cuman saya langsung terjun juga komunikasi, wawancara dengan ya. Jadi cuma bedanya itu saja. Diambil berarti sama judulnya gimana tuh yang proposal yang menang IBAH tuh? eh Berbeda Bu, berbeda, Apa eh, judul? mengangkat komunitas ada terpencil aja Bu, Tas? ada terpencil. Metode penelitiannya ya kita melakukan pelatihan di sana seperti anak-anak itu yang banyak sekali memilih untuk bekerja daripada untuk belajar Bu. Nah, Nanti. ya seperti itulah Bu. Memang coba nanti jawab pertanyaan dari itu yang menunjukkan textbook ya. Jawaban yang panjang itu textbook ya. Oh, itu bisa. Jadi lanjut nanti. Oke. Jadi saya berharap tidak kerjasama ya, karena nanti jangan sama, karena itu didanai, tentunya luarnya juga akan beda. Nanti luarnya ini masuk nama pemimpin, itu nanti beda lagi. Siap Bu. Itu kan jadi masalah nanti dibilang plagiat. Oh, Nah, plagiat di situ, karena sama. Tapi kalau berbeda ya nggak apa-apa. ya, Nah, itu saya tekankan, karena ini masuk IBA. Apalagi katanya IBA Foundation Pertamina ya, apa nih? ya Bu. Dapat dana kemarin dari keluarga lumayan. Ya Bu. Nah, jangan sama gitu. Kalau tidak sih nggak masalah itu aja sih. Kemudian, nah ini yang menjadi pertanyaan saya, Herman. Ya Bu. Rumusan masalahnya ada berapa tadi Herman? Coba tampilkan Herman. Ada 3 poin Bu. Apa bisa di ini kan dibaca kan? Bisa Bu. Boleh, Bu. Ngelag ya Bu. Oke. Pertama apa tadi Herman? Bagaimana salahnya? Ya, bentar Bu. Sedikit lupa. Itu bagaimana persepsi pemuda komunitas atau pencil terhadap dampak sosialnya, Bu. Ekonomi, lingkungan, ekspansi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau, Bu. Nah, untuk itu kan pertanyaannya sama salah. Ya, Bagaimana caranya untuk menjawab pertanyaan ini nanti ada jawabannya? Ini kan pertanyaan bertanyakan nih, bagaimana persepsinya? Bagaimana caranya untuk Herman mendapatkan jawabannya? izin menjawab, Bu.
Nah, kemudian di kerangka pemikiran itu kan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Yang dianalisis kerangkanya dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak lingkungan. Ya. Nah, terus di bawahnya itu persepsi pemuda komunitas adat. Nah, itu kan dari rumusan masalah, kan? Terus yang kedua, respon dan adaptasi beda lagi. Coba lihat rumusan masalah. Yang kedua. Poin kedua itu tadi katanya ini mengetahui faktor-faktor persepsi dari pemuda adatnya. Terus yang ketiga, ini beda lagi dinamika sosial yang ini dikaji yang lebih. Beda lagi yang iya, Bu. masalah. Mohon maaf kemarin berhubung masalahnya belum saya ganti ya, Bu. Jadi, Kerangka pemikiran itu, kerangka pemikirannya. Cuman kalau rumus masalah itu kemarin sempat revisi. Jadi yang ini memang eh, saya saya salah yang saya salah. Ini tolong sesuaikan ya. Ya, Bu, saya sesuaikan. Kemudian, nah di metode lokasinya ada 10 untuk pengambilan datanya. Itu sih. Recording in progress. Recording in progress. Internetnya lagi. Tetapnya. Oke, berarti nanti disesuaikan ya untuk Ya, Bu. kerangka pikirnya. Kemudian di metodologi. Nah, kenapa sih mahasiswa selalu tahapan kegiatan ini kan jadwal penelitian sebenarnya. Kenapa selalu masuk di metodologi? Mungkin penelitian itu di lampiran jadwal penelitian. Lampiran ya, Bu. Iya, kapan rencana kegiatannya itu? Mungkin yang saya tanyakan tadi mengacu nggak kepada buruan tesis? Kita maksudnya di metode untuk jadwal November, Desember atau pelaksanaannya itu di lampiran. Nah, lokasi penelitiannya kan ada 10 kabupaten. Iya, Bu. Nah, metode proposit. Ya. Nah, penentuan proposalnya itu kriterianya apa aja? Kriterianya tentang harusnya pemuda yang berumur 17 sampai 35 tahun. Yang kedua yaitu harus komunitas adat terpencil, Bu, seperti suku Sakai, suku Talamama dan lain-lainnya, Bu. Yang kedua, Ini ah, sampelnya itu kan proposit. iya, Bu. Ah, berarti kan di dalam populasi tidak ya homogen kan, berarti heterogen, makanya pakai proposit. Berarti kan ditentukan sampel yang dipilih sebagai koresponden yang akan ditanyai nanti. Nah, seperti itu apa kriterianya? Banyak lulusan itu sebenarnya. Bisa, Bu. Oh, izin ya, Bu. Untuk kriterianya saya rasa itu aja sih, Bu. Pemuda komunitas adat terpencil itu. Komunitas adat terpencil, Bu, dan usianya itu 17 sampai 35, Bu, yang saya pahami, Bu. Ya, yang dipahami kan ini nanti yang akan melakukan penelitian kan adalah Herman, tentu kita harus memahaminya itu menjadi panduan menarik. Nah, tentu yang akan memilih nih, menentukan siapa nih orang yang akan saya jadikan korespondennya nih. Oh, izin, Bu. Berdasarkan kriteria itu. Gitu. Ya. Nah, Izin, Bu, izin sedikit menjelaskan, Bu. Komunitas adat terpencil ini kan tentunya perizinannya sangat sulit ya, Bu. Turun ke sana aja, terus harus masuk ke dalam. ini Iya, Bu. Hmm. Iya, Bu. Pas di tempat itu ada 10 orang. Ah.
Nah, itu Bu. Pertama kan kita harus perizinan dulu ya Bu. Intinya oke. Mungkin pemudanya saja ya Bu. Pemuda laki-laki yang mau. Oh iya. Iya ya Bu. Iya, siapa yang dipilih atau yang paling ganteng misalnya. Hidungnya mancung, matanya bulat, saya suka yang itu misalnya. Nanti saya jadikan kamu untuk koresponden saya ya, tolong isi kuesioner saya apa kata Oh iya ibu. Bu. Betul Bu. Atau acak gitu. Kalau acak jelas bulat ya kan. Ah, Gimana Gimana? kan? Acak Bu. Gimana tuh Bu? Kan adanya Bu. Tapi itu gitu. Mungkin Bu sebenarnya yang intinya saya Bu kan perizinan dulu ya Bu ke Bapak adat di situ Bu. Nah, nanti Pak adat ini langsung membawa kita Bu untuk ke anak muda yang memang bisa diwawancari Bu karena iya Bu karena ketika saya turun beberapa kali di komunitas adat terpencil itu Bu memang banyak sekali yang masih ngomongnya itu masih berbeda-beda Bu maka terus pendidikan ya dia pakai masih suku-suku itu Bu bahasanya masih ya bahasanya itu berbeda Bu jadi kadang saya datang ke lapangan itu Bu memang langsung direkomendasikan sama ini langsung sama ini dan ntar Bu biasanya Bu langsung diantar ke situ Bu dan saya tidak bisa menentukan kriteria intinya 17 sampai 35 Bu. Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Tolong perbaiki lagi Siap. berbeda. Iya Bu. Jadi kepala sukunya, kepala adatnya. Dengan kriteria yang akan berikan kan gitu. Iya Bu. Dari orangnya. Iya betul. Nah, sebenarnya di sini ada sebutan kriterianya, ada nama ada beberapa pemuda kan komunitas adat terpencil Riau. Usia 17-35. Tapi kan yang menentukan adalah si kepala adatnya, Iya. kepala sukunya. Berarti bukan Herman sebagai penelitian rekomendasi dari kepala adatnya Iya. untuk memilih, menentukan siapa yang akan dijadikan sebagai koresponden narasumbernya. Kemudian tadi saya juga ini ya, di sini juga tidak menjadikan misalnya kriteria juga pendidikan. Tadi itu mempengaruhi karena ini dikasih kuesioner. Kalau tidak sekolah sama yang sekolah sama SD, SMP itu akan berbeda nanti misi dan persepsinya juga akan beda, nggak akan sama. Gitu kan. Akan sangat jauh berbeda. Kalau pikirnya nanti akan beda. Jadi di sana ada yang tidak bisa terbaca karena disebutkan sini. Karena tentang pendidikan, salah satunya suku dari Sakai dan dan lain-lain. ini Ya Bu. Sakai kita tidak bersekolah, jangan-jangan nanti tidak bisa membaca. Ya betul Bu. Ternyata dia memenuhi kriteria pemuda 17-35 tahun. Oke, sudah mendaftar di sana. Tapi dia pendidikannya dia tidak bersekolah. Terus apa yang diisi kuesionernya? Mas dia jaga apa yang ditulis nih? Paling dia lihat huruf-huruf gitu aja, itu nggak ngerti dia apa tulisannya. Izin Bu, mungkin kan ini wawancara ya Bu. Saya rasa saya membacakan, dia tinggal menjawab dan ada di sini sedikit bantuan jawaban Bu. Oke, Nah, persepsinya tadi. iya betul. Saya bilang saya di kamu sama anak SD kan beda. Betul. Jawabannya. Persepsi itu kan. Bukan berarti anak SD yang nggak bisa jawab, bisa dibaca anak SD bisa. Beda kalau anak SD di sini sama kamu di situ saya Betul. Ya, nah jadi itu ditentukan berkembang komposit kalau seperti itu. Nah, kemudian juga saya menjadi tanya di sini ini banyak loh kabupatennya di 10. Ya Bu. Ini bantuan dari dana hibah itu cukup. Ya tidak sih Bu. Kemudian, kalau tidak pembimbingnya akan membantu. Enggak juga Bu. Mungkin ada dananya. Iya Bu. Nah, maksud saya, kalau memang ini kan kita juga ada keterbatasan ya dalam namanya penelitian ruang lingkupnya gitu. Pilih saja lagi untuk populasi ininya. Mungkin memang yang memang urgent lokasinya, mungkin ada dari ini 10, mungkin dari data 10 kabupaten gitu kan, dipilih lagi setengahnya, ada lah cara penentuannya nanti. Dikecilkan lagi ya Bu? Iya, karena lumayan besar. Ke lokasinya nanti ini lebih besar ke akomodasinya nanti di penelitian kayak gini. Ya. Ya Bu. Nah, jadi coba lagi. Kemudian satu lagi.
Itu berproses sampling, penentuan samplingnya. Nah, di dalam komunitas ada misalnya kayak suku Sakai ya, suku Sakai. Itu kan komunitas, Ya, Bu. ada kepala sukunya. Ya, Bu. Kepala sukunya tentu dalam satu komunitas itu banyak orang. Ya, betul. Kalau kita di ini ada kakak, di keluarga. Nah, berapa setiap kepala keluarga itu di rumahnya berapa orang? Terdiri ada 5 orang. 5 orang. Kemudian ada yang berusia 1 tahun, ada yang berusia 35 tahun, ada usia 40 tahun misalnya. Nah, ini kan data ini juga tidak ada dari komunitas adatnya. Sementara dalam penelitian ini ditentukan jumlah pemuda itu 10 orang. Dari mana dasarnya? Wah, mana, Bu? 10. Kan yang nulis Herman ya, di dalam Ya, Bu. 2928 ya Mas. Informannya itu ada 10. Apa dasarnya? Apakah dengan 10 ini sudah mewakili? Nah, izin Bu, karena melihat dan kondisi pada hari ini Herman juga berbicara lokasi itu tadi Bu, karena 10 kabupaten ini kan memang Kan dasar ilmiah semuanya ada. Ilmu pengetahuannya ada, metodologi semuanya di situ. Nggak bisa. Berdasarkan menurut saya tidak bisa. oh ya Bu, karena 10 kenapa saya memilih 10 ini Bu? Karena ini mewakili per kabupaten Bu. Jadi hitungnya gimana tuh? Kan saya bilang, satu kepala adat tuh kan ada tuh Banyak. warganya. Ya betul Bu. Ya Bu. Satu kepala adat tuh cuma 5 orang atau 20 orang komunitasnya. Ini komunitas loh, komunitas. Komunitas tuh banyak loh. Ya betul. Nah, kenapa ditentukan 10 dari komunitas yang saya, komunitas saya kepala adat saya sudah pakai ini, saya Kandis, saya memang orang Kandis ya. Nah, saya kepala suku, warga saya itu yang adat saya itu ada 100 orang komunitasnya. Yang untuk pemuda dan komunitas orang saya itu ada jumlahnya 50 orang. 50 orang ini 35 tahun masih ada 50 orang di dalam komunitas saya. Nah, saya tetapkan menjadi informan menjadi 10 orang. Dan kenapa? Apakah sudah mewakili untuk menjadi urusan masalah, untuk menyimpulkan nanti hasil penelitian ini dengan 10 orang itu, dengan pertanyaan yang 5 tadi, ini membawa nama Riau loh, nanti simpulannya, masalah kecil loh, tidak hanya di kecamatan Kandis. Simpulannya ini kan dibaca orang nanti di publikasinya. Ya, salah menyimpulkan, karena metode yang kurang tepat. Dalam penelitian kualitatif ini kan jumlah informan tidak ditentukan oleh besar sampel Bu, melainkan dengan ke dalam kekayaan data ya Bu. Terus 10 informan ini dipilih karena dipilih dengan satu mewakili kabupaten tersebut. Dianggap cukup ketika telah mencapai slot itu Bu. Jadi saya contohkan ya, ini ya misalnya saya punya populasinya ada 1000. Ya Bu. Nah, kalau dalam ilmiah itu untuk mewakili sampel yang saya jadikan informan itu 10% dari populasi. Itu biasanya ada bukunya, ada dasarnya. Nah, kamu menentukan dari mana? Itu maksud saya. Dari dasarnya, ada bukunya. Baca buku metodologi penelitian. 10% itu mewakili. Nah, itu dari kaji sama orang itu, peneliti, pengetahuan. Itu contohnya. Oke. Ini nanti dari 1000, 10% yang akan saya jadikan sampelnya. 10% itu berapa? 10 orang misalnya. Itulah jawabannya. Itu sudah mewakili. Kan ya kan? Bingung? Bingung Bu, karena saya memilih satu. Kenapa saya memilih itu ini? Memang karena di 10 kabupaten itu terdapat memang 12 kabupaten ini terdapat 10 kabupaten yang ada komunitas ada terpencil ya Bu. Jadi saya rasa saya mengambil dari satu kabupaten itu satu perwakilan untuk untuk mengikuti untuk ini Bu, untuk diwawancarai. Nah itu sih Bu, untuk datanya memang saya tidak ada Bu. Nanti satu orang 100, bukan berarti makanya 10. Iya Bu. Pertanyaan. Jadi 10 ini satu kasih kuesioner sudah selesai. Itu dapat disimpulkan. Aduh. Jadi belajar lagi ya untuk ini metodologinya, ilmiahnya. Jadi nanti
tolong diperbaiki di metodenya, dan ini juga halaman 27 ini 33 metode pengambilan untuk ditulis. Nah, kemudian di sini metode pengambilan dinarasikan proposit sampling berulang-ulang menjelaskan teori proposit sampling. Halaman 27. Nah, di halaman 30 juga saya baca tuh. Halaman 30 deskriptif kualitatif. Nah, ini mungkin tolong kalimatnya ini jangan merasa bahwa penelitian kualitatif ini yang paling tepat. Nah, ini ya contohnya kalimatnya, pendekatan ini dipilih karena kelihatan Ya, Bu. karena isu yang diteliti bersifat kompleks, kontekstual, dan tidak dapat dipahami hanya melalui angka-angka statistik semata. Jadi seolah bahwa secara kuantitatif itu masih kurang. Jadi nggak perlu harus ada kalimat seolah kayak menjudge penelitian kuantitatif itu tidak mampu menjawab penelitian ini. Jadi nggak perlu. Itu tergantung masalahnya. Kemudian sama 30 ini juga saya bingung di kalimat ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara utama. Pertama, wawancara mendalam dengan pemuda adat yang memiliki latar belakang. Terus pandangan berbeda terhadap ekspansi sawit, baik yang terlibat langsung dalam ekonomi sawit masih aktif dan kegiatan adat. Kemudian yang kedua, terus yang ketiga tidak ada, dan ini juga tidak sesuai penjelasannya dari penyelesaian masalah. Kenapa itu terputus, Herman, dari yang ketiganya? Kemudian, oke, yang keterangan diskusi, yang halaman 31 ya, Herman. 31 ya, Bu. Saya agak bingung penjelasan. Di paragraf di atas, hasil wawancara menjadi transkrip membaca berulang-ulang, kemudian pengelompokan informasi sesuai tema besar seperti dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan bentuk adaptasi sosial pemuda adat. Data yang tidak relevan atau berulang disisihkan agar analisis lebih tajam dan terarah. Maksudnya ini gimana? Data yang tidak relevan atau berulang disisihkan. Kira burung dalam mengambil data. Ada yang dibuang gitu. Ya, aku masih ke kalimat ini. Ini kalimat yang ini. Data yang tidak relevan atau berulang. Maksudnya itu data yang gimana? Kan ini datanya dari kuesioner itu kan yang diambil. Iya, betul. Wawancara. Disisihkan kayak mana disisihkan datanya? Berarti dipilih-pilih lagi. Hmm. Ya. Nah, ini kan apa yang ditulis. Saya bertanya apa yang ditulis di dalam proposal itu aja. Itu apa yang ditulis karena memahaminya. Itu yang saya minta jawabannya. Ini mungkin karena Herman copy test dari saya dari literatur gitu ya. Tapi dalam hal ini berlaku jika apa namanya narasumbernya itu respondennya itu banyak gitu. Ini respondennya terbatas kalau dibuat sudah masing-masing. Iya, Bu. Nanti tidak ada ya. Oke, baik. Kemudian dalam waktunya juga 32 ya. Kalau memang pedoman wawancara ini menyangkut beberapa tema utama yang menjadi fokus kajian diulang seperti dampak sosial, dampak ekonomi, dampak lingkungan, adaptasi sosial, pemuda. Nah, rumusan masalahnya beda. Sesuai kan dengan rumusan masalah. Oke, Bu, itu saja nanti. Yang dapat saya berikan, terima kasih Herman, cukup banyak ya, baik terutama di metode Herman. Baik, terima kasih sampai jumpa. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi. Jadi ada beberapa yang substansi ya yang mana yang perlu kita substansi. Salah satunya itu yaitu metodologi, kemudian perumusan masalah, kemudian metodologi itu mungkin kita sudah diskusikan. Ya, Bu. Belum dimasukkan, Bu. Ya. Kualitas. Informan. Pertanyaannya
nggak sesimpel, cuman karena namanya Bu pengen seminar untuk mungkin kita balik. Terima kasih Pak Sumi. Baik, selanjutnya kita minta kepada Bapak Mulono yang sudah ada di Zoom untuk memberikan masukan dan sarannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang juga di Zoom dan yang ada di situ. Terima kasih Bu Ernisa. Sebelum saya tanya banyak, yang pertama saya tanya dulu, ini laporannya sudah jadi atau belum? Belum, Pak. Ini kan riset yang didanai kan? Iya, Pak. Laporan sudah jadi belum? Laporan sudah diserahkan. Lagi proses, Pak. Oke, yang pertama. Yang kedua, kalau saya tanya satu pertanyaan dulu. Kira-kira Herman bisa tunjukkan nggak korelasi dari penelitian Herman ini dengan prodi kita yang di mana ya? Dengan apa yang rencana Herman meneliti itu yang bagian mana? Termasuk lebih sempit lagi dengan minat peminatan yang diambil pengelolaan kelapa sawit ya. Nah, Iya, itu Pak. yang di bagian mana, Man? Karena saya nggak temu, jujur saya nggak nemu. Saya nggak nemu. Jadi tunjukkan di bagian mananya dari rencana penelitian Herman ini yang mengarah pada konteks pengelolaan kelapa sawitnya atau mata kuliah yang secara umum yang pernah dapat. Saya nggak nemukan. Kemudian secara sekilas ini penelitian mengarah kepada penelitian antropologi budaya dan sosial, bukan pada penelitian yang representatif untuk pertanian. Meskipun di judul Herman masukkan kata kelapa sawit. Nah, sehingga kita harus cari benang merahnya. Sekarang solusinya apa supaya ini menjadi penelitian yang eksak, bukan penelitian yang sosial. Meskipun Herman menggunakan data kualitatif. Karena apa? Karena metode yang Herman gunakan, metode model Hills ya, model Hills itu bisa juga digunakan untuk penelitian eksak. Tetapi Herman tambahkan satu parameter lagi, yaitu parameter uji statistiknya. Jadi Herman dapatkan data secara kualitatif, tapi Herman membahas data tersebut tidak dengan kualitatif, tidak dengan deskriptif, dengan didasari oleh perhitungan. Karena apa? Karena secara umum tadi dikatakan, Herman katakan bahwa ingin melihat dampak daripada adanya kelapa sawit di sana. Nah, kemudian kalau Herman mau lihat dampak ekonominya seperti apa, dampak sosialnya seperti apa. Nah, dari data-data tersebut, Herman larikan ke skala Likert, kemudian pembobotan. Dari pembobotan itu baru nanti ketemulah statistiknya. Nah, jadi yang Herman deskripsikan bukan hasil dari wawancaranya, tapi hasil dari statistik yang dengan AHP atau dengan Smart PLS, sehingga nanti akan ketemu nanti. Oh, ternyata dampak daripada kelapa sawit itu memang memberikan dampak dari sisi sosial di mana nanti akan muncul angka kalau pakai Smart PLS kan, akan muncul angka sehingga dari angka-angka tersebut mengindikasikan mana yang paling besar dan mana yang paling kecil kan begitu. Nah, sehingga Ya, dari Pak. angka tersebut yang kita deskripsikan, bukan hasil wawancaranya. Nah, kemudian saran saya di metodologi menggunakan MITS methods.
tidak hanya kualitatif, harus masukkan kuantitatifnya. Nah, silakan nanti dibahas dengan pembimbingnya, apakah mau pakai Smart PLS atau mau pakai PHAHP, silakan. Tapi harus ada kuantitatifnya supaya terlihat bahwa penelitian ini tidak semata-mata mengarah kepada sosial, budaya ataupun antropologi. Oke, itu yang pertama. Itu yang selanjutnya. Yang selanjutnya, yang saya mau tanya lagi, di bab 3 metodologi, Herman katakan menggunakan proporsi sampling. Yang proporsi sampling ini, yang di proporsi sampling itu informannya atau respondennya. Nah, sekarang saya tanya, yang mana, Man? Halo? Halo, Pak. Yang mana? Yang proporsi sampling ini respondennya apa informannya? Informannya, Pak. Informannya. Artinya, kalau informannya Herman harus detailkan. Informan yang seperti apa yang mencari? Apakah dia kuliah? Apakah dia sekolah? Apakah dia wali? Apakah dia kepala suku? Itu harus Herman detailkan di dalam metodologi. Kemudian respondennya siapa? Sampelnya siapa? Sampelnya adalah anggota dari kepala suku tersebut. Misalnya ada 10 orang, ada 5 orang. Nah, itu sebagai sampel. Nah, data yang Herman dapatkan data dari yang 10 orang tadi. Sorry, data dari sampelnya, bukan dari responden, bukan dari informannya. Informannya hanya sebagai petugas yang menjembatani kita dalam mengambil data. Tapi itu Herman harus buat kriteria. Nah, di metodologi Herman belum masukkan kriterianya dia seperti apa. Apakah dia harus sudah kuliah? Apakah dia masih minimal lulus SMA? Apakah dia laki-laki? Nah, itu harus diperjelas. Nah, di situ Herman belum jelas. Sehingga muncul bias. Biasnya apa? Biasnya adalah antara informan dengan sampelnya. Kalau sekilas seperti ini, yang proposal Herman ini, Herman akan hanya mendapatkan data 10 saja. Sampel 10 saja, gitu loh. Padahal Herman harusnya nggak akan dapatkan 10, gitu loh. Dengan tingkat kesulitan apapun, kalau hanya 10 orang itu nggak bisa kita masukkan kategori dalam yang layak untuk dianalisa eh, dalam sebuah analisa statistik karena terlalu sederhana. Gitu. Bisanya dengan metode, sorry, tapi untuk review ya, untuk review jurnal ya, sorry, untuk jurnal. Kalau untuk yang riset begini belum bisa karena dia terlalu kecil. Nah, itu kemudian ada beberapa perbaikan. Saya sepakat dengan Bu Santi bahwa secara panduan dalam penulisan proposal ini ya belum mengacu pada buku panduan. Itu nanti diperbaiki. Kalau itu kan tata tulis dan segala macam bisa diperbaiki. Tapi yang pasti adalah Herman tetap harus memunculkan roh magister ilmu pertaniannya. Walaupun Herman mengambil data dengan antropologi, dengan sosial ekonomi, Herman harus memunculkan roh magister ilmu pertanian. Nah, karena di dalam penelitian Herman ini belum nampak, nggak nampak rohnya itu nggak nampak, nggak terlihat saya roh itu. Dan pasti saya yakin Bu Uci sama Bu Hermisa pun bingung ini gimana gitu loh. Saya yakin itu. Tapi saya belum melihat roh daripada magister ilmu pertanian di dalam riset Herman. Jangan hanya dengan mendasarkan masuknya kata kelapa sawit, masuknya dampak perkebunan, itu sudah masuk yang global belum. Nah, gitu. Artinya bisa Herman melakukan kajian ini bisa. Tapi saran saya tambahkan satu metode lagi, jadi mix method, sehingga nanti akan muncul. Apakah Herman akan mengkaji bagaimana pergeseran pola tanam mereka? Apakah akan mengkaji bagaimana pergeseran daripada pola berkebun mereka? Karena itu kan tetap tergeser juga pola berkebun mereka. Lahannya juga tergeser juga.
Ya. Itu kan bisa dikaji, bisa dilihat. Dan apakah itu perlu pakai cukup kuesioner juga, nggak perlu dengan uji yang lain, cukup kuesioner. Tinggal memang Herman mau tentukan dia akan menggunakan eh, jenis uji yang mana, apakah pakai AAP, apakah smart LS, itu terpulang pada Herman. Sehingga nanti yang dideskripsikan bukan hasil wawancara, tapi yang dideskripsikan adalah hasil analisa statistiknya. Oke, Man? Kalau yang lain saya tidak saya lihat nanti banyak perbaikan. Silakan nanti komunikasi dengan pembimbingnya, ada Bu Hermiza, ada Bu Uci. Tapi saya hanya ingin munculkan roh daripada Magister Ilmu Pertanian. Jangan sempat bergeser kepada Magister Antropologi ataupun Magister Sosial yang lain. Meskipun Herman mendapatkan pendanaan dari itu. Nah, itu adalah Panda Herman dalam satu kali jalan dapat 2 data. Gitu. Baik, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad. Terima kasih. Ini sebenarnya juga perwakilan kami sebagai pembimbing gitu ya. Dan dengan adanya masukan dari penguji hari ini, mudah-mudahan Herman yang dikungkung dengan dapat hibah itu bisa keluar sedikit untuk menambah ruang ilmu pertanian tersebut. Terima kasih. Berikutnya sebelum kita masuk ke Bu Fauzia sebagai pembimbing, kita dulu masukan dan saran dari peserta audiens mahasiswa Bapak Ibu. Silakan. Ada yang mau memberikan masukan untuk kesempurnaan proposal Herman ini? Silakan. Oke, baik. Kalau nggak ada, kita minta tanggapan dari Bu Fauzia sebagai kalau dari di seminar ini sebagai sekretaris ya, silakan Bu. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terdengar suara saya, Ibu Hermiza, Bu Santi, dan Pak Mulono, dan Pak Herman, dan semua mahasiswa Magister Ilmu Pertanian di Zoom dan maupun di ruangan. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Herman telah menempuh seminar proposal. Memang tadi ya masukan dari Bu Santi dan dari Pak Mulono, mari kita dengarkan dan insya Allah nanti mari kita diskusikan bersama seperti itu. Memang yang perlu saya tanyakan tadi waktu di awal ya, mungkin sudah diwakili juga oleh Bu Santi seperti itu. Bagaimana caranya kita mendekati gitu ya para pemuda adat, karena sepahaman saya pasti beda daerah itu pasti akan beda bahasa seperti itu. Akan tetapi tadi Pak Herman telah memberikan penjelasan bahwa nanti akan dibersamai seperti itu ya oleh para perwakilan dari masing-masing daerahnya seperti itu. Mungkin memang dulu ini hanya berbagi ya pengalaman. Memang ketika kita mendatangi suatu komunitas dengan sistem wawancara seperti ini untuk mendapatkan data, tentunya memang agak susah ya untuk mendapatkan kepercayaan. Untuk kepercayaan ini maksudnya bukannya untuk apa ya, tetapi untuk menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya seperti itu. Jadi saya harapkan gitu ya, saya harapkan nanti Pak Herman saya diberikan kemudahan. Dan dulu ketika saya juga ada wawancara gitu, kerjaan wawancara bersama masyarakat, mereka mengharapkan imbalan begitu ya, Pak Herman. Jadi ini perlu juga kita pikirkan bersama seperti itu. Apakah perlu memberikan suatu imbalan atau bagaimana begitu ya, atau memang ini tujuannya karena untuk studi, jadi mungkin untuk para informan atau responden diberikan pemahaman seperti itu ya, karena dulu kami sempat diminta imbalan seperti itu. Jadi mereka para pemuda adat semoga ini ya apa namanya bisa juga nanti diberikan pemahaman seperti itu bahwa ini adalah untuk studi seperti itu. Mungkin itu saja masukan saya dari saya ya, dari saya sendiri.
saya ucapkan selamat sekali lagi. Insya Allah nanti untuk masukan-masukan para pembimbing dan para penguji akan kita diskusikan bersama. Itu saja dari saya, Bu Hermiza. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Terdengar suara saya, Ibu? Bu Uci. Bu. Baik, sudah dicatat. Mohon maaf, mungkin hilang sekali lagi suaranya. Kalau dari Zoom, Bapak dan Ibu, semoga suara saya masih terdengar. Oh iya, sudah terdengar kembali. Oke. Baik, mungkin nanti kita perlu diskusi kembali. Mungkin kembali ke saran awal saya gitu. Kalau ini dijadikan mix method, kemudian pertanyaannya tidak segini, ada beberapa yang dan yang lebih penting lagi memang diarahkan ke ilmu pertaniannya. Terlepas itu dan ini dan hibah gitu ya. Tetapi bagaimanapun kita manfaatkan dana hibah itu untuk riset S2-nya gitu. Tetapi memang harus keluar dari zona ini saya hibah oleh Bu gitu. Ya oke, hibah nggak masalah, tapi harus kita keluar dari situ supaya nanti pas ketika orang awam membaca ini tesis dari Herman Farmi ilmu pertanian gitu, pas ketika baca kendalanya kok tadi kayak gini ya. Itu kemudian untuk template sesuai buku panduan, saya memang nggak cek ya, tapi pernah bertanya Ya, pada pernah. ketika awal, Firman, apakah ini sudah sesuai dengan template buku panduan? Saya nggak mau tahu nanti WD1 marah, ternyata mengiyakan, saya makanya. Jadi tolong diperhatikan, termasuk juga untuk mahasiswa yang lain, perhatikan buku panduan itu, jadi memang sesuai gitu. Jadi masa iya harus sepele kayak gitu, cuma format itu aja, harus pembimbing lagi yang cek satu-satu kan enggak, kan? Kalau bisa mahasiswanya sudah menyesuaikan, jadi pendidik fokus ke substansi, fokus ke metodologi seperti itu. Oke, baik. Saya rasa mungkin itu mungkin kita minta dulu tanggapan dari teman-teman ini. Baik, terima kasih pada penguji 1, penguji 2. Tentunya ini insya Allah secepatnya saya akan melakukan revisi dan kesalahan-kesalahan tadi Bu, termasuk tidak mengikuti panduan penulisan mungkin secepatnya saya akan memperbaiki. Mungkin itu saja sih Bu. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai melaksanakan seminar proposal atas nama Herman Fadli. Mudah-mudahan ini segera diperbaiki. Jadi ketika sudah diperbaiki bisa langsung turun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Saya pikir untuk mengolah data tidak memerlukan waktu yang banyak, tapi untuk mengambil datanya yang lama dan bisa dikejar untuk seminar hasil dan ujian nantinya. Berarti Herman ini kan bikin tesis ya, bukan artikel. Karena artikel menurut saya nggak sekedar kalau untuk 4. ya. Ya. Nah, kalau artikel itu lama. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu penguji, Bapak Bu Yulena Susanti, Bapak Mulono, kemudian Ibu Uci dan Bu juga Hermiza, Bapak instruksi Bu. pada hari ini. Kita doakan Bu, Bu Mim, Pak Nov, anu tuh mau ngasih mau nanya, cek son, bentar. Bu Hermiza, Waalaikumsalam Pak. ya Pak. Ya Pak. mau bertanya Bu. Ingin bertanya deh Bu. Oh, Nah, tanya Bu. Ya, ini sama Pak Herman ya. Karena kami baru tahun apa Bu, semester 1, banyak belajar dari Pak Herman ini. Boleh nggak Pak Herman ditampilkan bentuk kuesionernya kayak mana? Untuk pembelajaran bagi kami juga. Apa Bu? Itu Pak Herman. Oh. Boleh nggak diterangkan gimana cara kuesionernya itu? Kalian apanya, formnya? Ada nggak Pak Herman? Tampilkan. iya Bapak. Ini Herman sebenarnya sudah bikin Pak pertanyaan-pertanyaan, tapi seperti yang
diberi kritikan dan saran sama penguji sebelumnya, ini pertanyaan belum mewakili Pak. Tapi minimal bolehlah ditampilkan supaya yang lain juga bisa lihat. Iya, untuk Veronica. Oh, ini Bu. Iya, bukannya. Iya Bu. Yes. Ya, ya baik Bu. Nanti kami pelajari Bu. Ini, makasih Pak Herman. Oke Bapak. Contoh. Ya, makasih Bu. Nah, nanti kami pelajari sebagai bahan contoh bagi kami begitu Bu. Gimana Pak Terima kasih Irma? Pak Herman. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke. Nanti biar kami pelajari nanti Bu. Nah, Oke, tapi ini jangan dijadikan referensi ya Pak, karena ini proses Pak ya. Mudah-mudahan nanti setelah diperbaiki, mungkin Bapak bisa menghubungi Pak Hermannya untuk lihat yang sudah diperbaiki nanti. Oke, ya sebagai bayangan awalnya Bu. Begitu Bu Hermiza. baik. Terima kasih. Ya. Sebenarnya tadi sudah saya tutup, tapi tidak apa-apa kita sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada yang kamu apa bersama ini? Sorry Bu. Pak Mulono dan Bu Uci ditunggu nilainya ya, WA akan ke saya. Terima kasih. Pak Mul ada di sini ya, Bu Uci maksudnya.